Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qiyam wa bil khusus Rama Yayyati Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa jami'i munawwirina wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'alamna wa ta'alamnaha bi barakati ulumihim fitri wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai masalah ilah, masalah kias, lalu pembahasan ilah. Lalu setelah menjelaskan mengenai usul fikih, latihan mencoba mahalnya mana usul fikih ini, jawab ini mahali atau kitab fikihnya mana. Semisal dalam mahali ada pembahasan mengenai niat menghilangkan hadas dalam mahali. Fardu sitatun ahadullah niyatu orti hadasin. Dalam bab wudu mahali fardu wudu ada 6. Yang pertama niat orti hadasin. Lalu seandainya sababul hadas banyak sekali, semisal sebelum jam 12, sebelum sholat zuhur, ia melakukan tidur, namun lalu buang hajat, lalu menyentuh perempuan, lalu kencing. Jadi hadasnya banyak. Lalu pas waktu mau sholat wudu, niat nawaitu hadasin. Ini boleh tidak? Padahal sababul hadas banyak, namun
waktu itu niatnya hanya nawaitu doa li hadasin. Ini sah atau tidak? Lalu setelah tahu hukumnya semisal sah, usul fakihnya mana? Sebelum memulai pembahasan jam al-jawab, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam al-jawab. Lillahi hamdu la yasalu samada yuzilu miskiyati man abda wa pembahasan al-qiyas wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi ilati fi hukmi. Al-qiyas yaitu wahamlu ma'lumin ala ilmin sawahu fi ilahi fil hukmi. Qiyas atau silogisme yaitu hamlu ma'lumin ala ma'lumin wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi ilahi fi hukmi. Hamlu ma'lumin ala ilmin menyamakan sesuatu yang maklum pada maklum yang lain. Limusyawatihi fi ilati hukmi, karena adanya kesamaan dalam ilatil hukmi. Lalu dalam redaksi jabul jawab al-qiyas hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusyawati fi illati hukmi indal hamil wa innahu syahihi hujifa al-akhir. Dalam redaksi jabul jawab
hias adalah menyamakan sesuatu yang maklum pada sesuatu yang maklum yang lain. Indal hamil menurut Dewan Juri mustahil. Wa in husyat syahihi, andaikan engkau ingin yang dibahas hanya qiyas as-sahih, maka lafaz indal hamil ini tidak usah dicantumkan. Sehingga qiyas as-sahih huwa hamlu maklumin ala maklumin limusawati fi illati hukmi. Lalu dalam permasalahan qiyas dalam kitab Jam'ul Jawami pembahasannya sangat lengkap dan saling berkaitan, mulai pertama definisi, setelah itu menjelaskan apakah qiyas itu hujjatun fi umur dunyawiyah. Hal hujjatun fi umur dunyawiyah, apakah qiyas itu menjadi hujjah dalam permasalahan duniawi, urusan duniawi seperti mengenai obat-obatan. Lalu al-asyaf hujjatun. Lalu setelah menjelaskan mengenai hujjatul qiyas fi umur dunyawiyah, lalu Jam'ul Jawami menjelaskan apakah qiyas hujjatun fi umur diniyah, apakah qiyas menjadi hujjah dalam masalah agama. Fihi khilafun, dalam masalah ini ulama terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan hujjatun, lalu ada yang mengatakan laisa hujjatan fi aqliyah. Lalu kelompok Hanafiyah hujjatun ila fi asharah wal hujjat wa ruhas wa taqdir. Lalu mengenai kelompok Hanafiyah ini, Imam Isnawi menampilkan suriyah mengenai qiyas dalam rukhsah. Qiyas dalam rukhsah contohnya adalah pada zaman Nabi pernah ada kelompok yang mengalami penyakit, lalu oleh Nabi
Nabi disuruh minum air kencing unta. Ini kelompok. Lalu kelompok ini ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Lalu kelompok ini juga oleh Imam Isnawi ditulis. Lalu setelah minum air unta, kelompok ini yang semula memiliki penyakit, lalu penyakitnya hilang. Ini adalah rukhsah berobat dengan najis. Lalu boleh juga selain air kencing unta, semisal air kencing sapi. Ulama terjadi khilaf mengenai masalah pengobatan dengan air kencing selain unta, karena untuk asalnya makis alennya unta, lalu air kencing sapi boleh tidak disamakan. Itu contoh mengenai rukhsah yang ditampilkan oleh Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid. Lalu dalam Jawab setelah menjelaskan posisi al-qiyas, hal huwa hujjatun fi diniyah, lalu menjelaskan mengenai masalah al-qiyas. Rukun-rukun qiyas ada 4. Pertama, sesuai keterangan Jawab, pertama adalah al-aslu atau musyabbah. Ini ulama terjadi khilaf bahwa al-aslu itu apa, dalilul hukmi atau mahalul hukmi. Lalu dalam al-asal ini apakah ada syarat diperbolehkan untuk mengkiaskan asal min haitsu nau'i wa jinsi. Ini al-asal la yustaratu ad-dalil ala jawazil qiyas. Lalu pembahasan yang kedua adalah hukum asal. Dalam hukum asal ini sukutuhu laisa biqiyasin wala ijma'in. Lalu persyaratan lain masih banyak, di antaranya tidak boleh dalam masalah ibadah, lalu tidak boleh menjadi syar'un atau qiyas yang kedua yang posisinya menjadi syar'un. Lalu setelah menjelaskan syarat-syarat
antum asal menjelaskan syar'un ini persyaratannya banyak. Lalu yang keempat menjelaskan mengenai ilat. Lalu dalam ilat ini ulama terjadilah ada 4 kelompok mengenai status ilat. Kelompok pertama mengatakan bahwa ilat huwa mu'arifun lil hukmi wa huwa qaulun al-haq. Kelompok yang pertama yang diwakili oleh kelompok ahli sunnah atau ulama ahli sunnah mengatakan ilat itu mu'arifun. Mu'arifun itu dalam syarahnya warqat atau nafahat alamatun yufidu al-ilma ta'aluqihi bi husuli ta'aluq at-tanqisi idza urifat wujudnya al-hukum. Yang dimaksud mu'arif yaitu alamat tanda sehingga dengan adanya tanda itu maka wujudul ilat wujudul hukmi ini mu'arifun. Ini nanti ada pembahasan dengan masalah satu beberapa ilat yang kita bahas pada esok hari ini, yaitu jawaznya al-jumhur at-ta'lil bi'illataini. Pembahasan yang kita bahas nanti ada kaitan mengenai status ilat. Satu ulama mengatakan status ilat yaitu mu'arifun. Mu'arifun itu maksudnya adalah jalibatun lil hukmi ayla min haitsu nafsuhu bal min haitsu ilmu bi husuli ta'alluqihi akan isi famaka urifat wujudul hukmi ma'ana wa huwa makna qawli ahlil haq huwa al-mu'arifu lil hukmi. Ini yang dimaksud al-ilat dia mu'arifun. Lalu kelompok yang kedua yang diwakili oleh kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa ilat adalah mu'assirun bidati lil hukmi. Ilat itu seperti sabab mu'assirun, yakni sabab mayasyamu min wujudi wujud wa yasyamu min adami al-adam.
ini kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ilat yaitu mu'asyiratun lil hukmi. Mu'asyiratun sesuatu yang berdampak wujud jantung atau syabab atau seperti definisi syabab. Lalu kelompok yang ketiga dalam hal ini diwakili oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ilat adalah mu'asyiratun bi'idznillah lil hukmi. Lalu kelompok yang keempat mengatakan ilat adalah al-ba'isu lil hukum, sesuatu yang menjadi motivasi untuk melakukan atau untuk sebuah hukum al-ba'is lil hukmi. Lalu setelah menjelaskan posisi ilat dalam jam'ul jawabat, faedah ilat itu salah satunya ada kalanya rafi'atun, ada yang dafi'atun, ada yang rafi'atun wa dafi'atun. Ilat itu ada yang faedahnya dafi'atun, menolak. Contoh semisal order itu ilat yang menolak untuk adanya pernikahan. Lalu ada ilat yang faedahnya rafi'atun, menghilangkan, yaitu seperti tolak. Tolak itu menghilangkan pernikahan. Lalu ada yang rafi'atun wa dafi'atun. Lalu setelah menjelaskan posisi ilat, jam'ul jawabat menjelaskan persyaratan ilat. Salah satunya Allah ta'uda ilal asli bil ibtali. Ilat tidak boleh kembali pada hukum asal dengan misi atau tujuan membatalkan. Seandainya la ibto wala innahu atasis fihi qawlani. Seandainya ilat itu tidak membatalkan hukum asal tetapi membawa nilai taksis, dalam hal ini terjadi silang pendapat. Lalu setelah menjelaskan beberapa syarat ilat, menjelaskan masyalikul ilat. Dalam jam'ul jawabat, setelah menjelaskan mengenai persyaratan ilat, lalu menjelaskan masyalikul ilat.
Masyalikul ilat dalam Jabul Jawame jumlahnya ada 10 macam. Pertama ijma, kedua nas, ketiga imam, keempat syaklu wa taksir, kelima munasyabah, keenam syabah, ketujuh dauran, alaman dauran, syabah dauran, tarju akhir, ilhaul faru. Syabah dauran tarju 9 tanqihul mana, 9 tanqihul mana, lalu nomor 10 ilhaul faru. Setelah menjelaskan semua masalikul ilat, lalu dalam Jabul Jawame menjelaskan qawadihul ilat, menjelaskan qawadihul ilat, qawadih yang dalam Jabul Jawame jumlahnya ada 16. Pertama naqdu, yang kedua asru, yang ketiga adamul asru, yang keempat adamul taksir, yang kelima adalah al-qalbu, yang keenam qaul bil mujab, yang ketujuh fathul fi munasyabah, al-laman fathul fi sholahiyati ifda'il hukmi ila maksud, lalu fathul fi intibat, lalu farqu, lalu fathul farqu, lalu yang terakhir adalah taksim. Sebelum taksim nomor 14 itu adalah mutolabah tashhihil ilat. Ini oleh musyarrah, beliau mengatakan seandainya ingin memahami al-qiyas, kuncinya satu. Apa itu? Kuncinya terlebih dahulu memahami atau menghafal komponen-komponen yang ada dalam qiyas. Komponen-komponen itu satuan-satuan dalam qiyas. Minimal qiyas dalam satu pembahasan mulai definisi sampai qawaid ini harus dipahami terlebih dahulu, minimal dihafal mulai definisi, lalu mengenai rukun, lalu masyalikul ilat, lalu qawaidnya. Ini minimal, walaupun tidak memahami mendalam, maka minimal memahami urutan. Sebab antara satu komponen, satu pembahasan
ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Contoh pada esok hari ini membahas jawaznya al-jumhur al-ilataini al-taklil ilataini. Boleh tidak satu tom ilatnya banyak sekali dalam redaksi jawab jawaznya al-jumhur al-taklil ilataini. Ulama jumhur mayoritas mengatakan boleh satu tom sedangkan ilatnya banyak sekali. Lalu dalam kitab Awaqid Musyateh atau dalam Hasyiah Al-Athar atau dalam kitab lain ini khilafnya terjadi hilaf sebab memahami ilat ini ulama aneka ragam. Ilat ini memaksa untuk mutolaah kembali pada posisi ilat. Ilat indal haqi menurut kelompok pertama mu'arifun lil hukmi. Mu'arifun lil hukmi ini maksudnya dalam nafahat adalah min haitsu ilmu bihusuli ta'alluqi at-tanjisi bihaitsu urifat wujudat al-hukmu. Seandainya berpijak dari pemahaman ilat mu'arifun, maka boleh saja satu tom ilatnya banyak. Satu masalah atau benda atau sesuatu tanda-tandanya banyak itu tidak masalah. Semisal hewan macan ini tandanya banyak, hayawanun muftarisun, lalu memiliki kaki 4, memiliki hewan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini tidak masalah. Seandainya ilat itu definisinya atau posisinya adalah mu'arifun, maka tidak masalah satu tom ilatnya banyak. Semisal hadas, lalu sababul hadas banyak sekali, mulai tidur, lalu bangun tidur, buang hajat, lalu setelah buang hajat tidur lagi, lalu banyak sekali sababul hadas. Lalu hukumnya yaitu hadas, itu boleh satu tom ilatnya banyak atau sababul hadas banyak. Dan ini termasuk kelompok al-jumhur. Sehingga dalam masalah ini Imam Jalaluddin dalam nazman
وجاوزت اللوط إلتين بل ارتأوا أمرتين وقيل في المنشوش لما استنبط. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam Awaqid Musyadat Nazaman Jam'ul Jawami, beliau mengatakan mengenai satu hukum beberapa ilat terjadi khilafiyah. Kelompok pertama yang diwakili oleh ulama jumhur mengatakan jawazan boleh wa mumnu'an, dan ini terjadi. Lalu alasan ulama ini sebab karena ilat itu alamatun, karena berpijak dari definisi al-ilat mu'arifun. Lalu munculnya khilafiyah ini sebab ada ulama yang memaksa ilat itu adalah ilat yang hukum akli. Hukum akli ya ilat itu mayasyamu min wujudi wujud wa yasyamu min adami al-adam. Seandainya ilat itu maknanya adalah sabab, ini terjadi khilaf. Satu musabab, beberapa sabab, ini jelas muhalal. Sehingga dalam khilafiyah ini akhirnya muncul istilah ilatnya apakah ma'iyah kesertaan dengan maklul atau muta'aqibatun atau bergantian. Khilafiyah ini terjadi sebab menarik definisi ilat ke dalam definisi ilat untuk akli. Seandainya istiqomah dalam definisi ilat yaitu al-mu'arif wa huwa qaulul haqqi inda al-sunnah, selesai. Satu bentuk memiliki beberapa ilat. Lalu setelah terjadi khilaf, ada 6 khilaf dalam Awaqid Musyadat. Ini ada 6 kelompok. Setelah Imam Jalaluddin menjelaskan khilafiyah, lalu tampil Imam Isnawi. Imam Isnawi tampil dengan membawa banyak sekali furu'iyah. Imam Isnawi tampil dengan membawa furu'iyah, yaitu mengenai masalah boleh tidak satu hukum memiliki banyak ilat. Dalam kitab At-Tabir
fi tahrijil furu' ala usul halaman 481 sampai 482 nanti dalam mengenai kitab saya cantumkan dalam kelas 2 ini saya cantumkan ibarat mulai jawab dan kitab at-tamhid. Kenapa? Karena untuk mempermudah memahami perlu adanya ibarat. Mungkin saya pahamannya salah dan Anda sampean pahamannya benar. Itu tidak masalah. Yang penting saya cantumkan referensi jawab, syarat jawab dan kitab tahrijul furu'. Masalah 8 ta'lilul hukmi al-wahid bi'illataini fihi aqwal ahadna yajuzu mutlaqan. Lalu setelah menjelaskan khilaf, idza alimta, seandainya sampean sudah paham, idza alimta famin furu'il masalah, maka salah satu fakih yang terbangun dari usul fakih ini adalah ma'idha ahdasan subhanawa halakal wudu raf'adatnya wa fihi wujuhun asyafuha yakni li'anna hadasa nafsahu an-nawmi wa nahwahu la yartafi'u wa innama yartafi'u hukmuhu wa huwa wahidun wa in ta'addada asbabuhu wa sani la yakfi mutlaqan wa salas innawa al-awwal syuha wa illa falak wa rabi'u ahsuhu wal khamisu innafa ghayal manwi lam yasiha wa illa fayasihu. Dalam usul fikih ini Imam Isnawi menampilkan beberapa ru'yah, salah satunya semisal syariat memiliki beberapa hadas, mulai kencing, setelah kencing tidur, setelah tidur kencing lagi, setelah itu tidur lagi. Ini banyak hadas. Lalu saat wudhu, syahid niat nawaitu raf'atil hadas, nawaitu du'a li raf'i ba'dil hadas. Pas waktu wudhu, syahid mengucapkan niat nawaitu wudu'a li raf'i ba'dil hadasi, saya wudhu menghilangkan sebagian hadas. Ini bagaimana fakihnya? Apakah sah atau tidak? Fi aqwal. Dalam hal ini terjadi silang pendapat
oleh Imam Isnawi jumlah pendapat ada 5. Ada 5 pendapat. Ada yang mengatakan wudhunya sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ini sesuai dalam Mahali, kitab Mahali persis dengan Mahali. Coba kita lihat Mahalinya. Sebab santri tidak boleh kalau langsung jawab tanpa melihat kitab sahih. Wajib melihat kitab sahihnya. Mahali minimal, kalau bisa Syarwani. Dalam Mahali mengenai berwudu fardu istatun ahad wa niyatul rafi hadasin, lalu wa ibaratul muharrari wa ghairihi raful hadas ay alaihi wa adala anha ila maqalam qala fitaqaih liyakula fi manawa rafa ba'di ahdasihi fa innahu yakfi fil asyar. Saya ulangi, manawa rafa ba'di ahdasihi, siapa yang niat menghilangkan sebagian hadas, maka dalam permasalahan ini ulama terjadi silang pendapat, dan pendapat ini ada 5 kelompok. Al-asyur dalam Mahali yakfi, wudu yang dilakukan syed yasihu sah, walaupun banyak hadas lalu niat rafi ba'dil hadas, ini sah. Lalu dalam pelajaran Mukhtasar Alai, ini pelajaran Ma'had Al-Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo, babul wudu mas'alatun, sama ta'lilul hukmi al-wahid min illataini illa yajuzu mutlaqan illa yumkana'u mutlaqan illa yajuzu fil mansusah duna mustabata illa wa min furu'iha ma idza ahdasa summa nawa halaqal wudu'i ra'a ba'diha fal asyahul wujud annahu yakfi li'anna hadasa nafsahu an-naumi wa nafrihi la yaqabi'u wa inama yaqabi'u hukmuhu. Lalu dalam kitab Mukhtasar Alai dijelaskan bahwa seandainya si syahid memiliki beberapa hadas lalu dia dalam wudu hadasnya, maka wudunya sah. Ini idza ahdasan sumana wa halaqal wudu'i ba'diya wa fihi wujud asyahuha yakfi li'anna hadas nafsahu an-naumi wa nafwahu la yatafi'u wa inama yatafi'u hukmuhu wa huwa wahidun wa in ta'addadat asbabuhu. Ini salah.
usul fakirnya hilang, maka dampaknya dalam fakir juga hilang. Bahkan dalam masalah ini ada 5 kaul, ada 5 pendapat. Sehingga khilafiyah dalam fakir ini sudah terbiasa. Dengan adanya gaya khilaf ini menjadikan umat Islam dewasa. Al-khilaf rahmatun. Masalah niat Allah ba'dil hadas itu saja khilafnya ada 5 kelompok. Lalu dalam muhadzab li'anal ahdas tatadahul jahola yadhulu dululan tidak syu'ah. Alasannya masalah hadas itu tadahul, lalu faidah irtafa'a wahidun irtafa'a al-jami'u. Ini sama dalam mahalnya. Ini dalam muhadzab Imam Nawawi dalam kitab muhadzab. Lalu kuliahnya banyak sekali. Nanti saya tampilkan dalam ibarat, saya tampilkan jawab-jawaban, lalu syarahnya, lalu at-tabir. Mudah-mudahan ngaji ini bisa membawa barokah, sebab yang paling utama dalam ilmu adalah barokah. Mudah-mudahan barokah. Nawaitu ta'allum al-ilmi lillahi ridallah. Al-Fatihah. Wassalam.